Ayah, aku pulang. Kak Tudou, kamu benar-benar kentang yang kuat. Lihatlah bagaimana. Selamat datang di Ligia Old Specialties. Siku babi dengan saus hanghom. Coba cicipi. Lagi nonton apa? Kamu dengar nama masakannya? Maksud kamu apa? Mau ke sana mencoba? Lupakan saja. Rumah mereka lebih berantakan daripada kamu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidupku. Biar aku kasih tahu Ouyang. Jangan meremehkan orang. Tidak hanya rumah mereka tidak kotor dan berantakan, tetapi rasanya adalah salah satu yang terbaik di jalan tua ini. Paman Lin sudah memasak selama lebih dari 1 dekade. Dia punya keahlian kelas 1 dan sangat baik hati. Kami punya persahabatan antar generasi. Yang pakai kaos kuning itu adalah putrinya. Dia baru saja kembali dari studi di luar negeri. Sekarang dia membantu ayahnya. Tapi dia adalah anak yatim. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua sudah mengelola toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Susah bagi mereka. Kamu pikir gadis ini terlihat sangat polos dan cantik? Kak, selera kamu seperti apa? Selera aku? Bukannya kamu tadi melamun di sana lama sekali? Biar aku kasih tahu. Jangan berpikir untuk bersama dengannya. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Tidak apa-apa menemani kamu. Memesan udang karang. Kak, kamu pikir selera estetika aku sama dengan kamu? Restoran yang dibuka di sini dan terjebak dalam estetika abad lama? Om dan Tante Wang. Ayo Om Wang, biar aku yang lakukan ini. Ayo pelan-pelan saja. Ayo baiklah. Ayo pelan-pelan Om Wang. Oke. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan sangat berharga bagi orang-orang. Mari kita buat perumpamaan. Jika dulu kamu sering makan di sebuah restoran saat kamu masih muda, tapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan bahwa toko itu sudah tidak ada, dihancurkan, dan tidak bisa ditemukan lagi. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seperti tiba-tiba ditinggalkan oleh seorang teman baik selama bertahun-tahun. Jadi toko lama perlu mempertahankan rasa lama. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang-orang yang datang makan di restoran lama Ligia kami, semua adalah tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan-pelayan. Bawang putih segar. Oke, datang. Bawang putih Anda. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oke. Kak Tudou, aku lupa membeli bawang putih hari ini. Xiaoya, pergi ke Om Li untuk meminjam 2. Oke. Tunggu sebentar. Oak, Aku akan melakukannya. maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli, bisa pinjam 2 bawang putih yang belum dikupas itu. Lihat betapa sibuknya usahamu. Sampai bawang putihmu habis. Tunggu Haman and Balan Giwei Camo. Oke. Apa? Kamu ternyata
Aku masih mau nanya. Apa kamu ngikutin aku sepanjang jalan? Aku yang ngikutin kamu. Aku udah di jalan ini sejak kecil. Udah lihat. Itu restoranku. Aku yang ngikutin kamu. Maaf. Kalian berdua kenal? Enggak. Meia. Bawang putih yang kamu minta. Ya ampun Paman Xiaoli. Kebanyakan? Aku ambil 2 aja. Oke, masukin aja semuanya. Jangan sungkan sama aku. Cuma beberapa siung bawang putih, uangnya dikit. Aku dan bapakmu punya hubungan persahabatan antar generasi. Karena kamu manggil aku Paman Xiaoli. Kenapa kamu baik banget sama aku? Aku manggil kamu Paman Xiaoli karena bapakku. Kamu beneran mikir kamu pamanku. Gimana bisa punya paman yang masih muda kayak gini? Terima kasih. Sama-sama. Ada apa sih? Aku salah ambil koper sama wanita aneh ini. Di pesawat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaanku dan nanya aku. Aku heran. Gimana bisa ketemu dia di mana-mana? Kalian berdua masih punya nasib ini. Nasib apa? Gak heran kamu tadi melotot lama banget. Kenapa nggak bilang dari tadi? Nasib apa sih kamu belum lihat momenku ya? Paman Xiaoli, Meia, ada apa? sebagai terima kasih udah pinjamin bawang putih. Aku kasih kamu semangkuk udang. Makan apa saja yang kamu mau. Kalau kurang aku akan minta ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan apa saja yang kamu mau? Aku bilang ke Paman Xiaoli makan apa saja yang dia mau. Aku tidak bilang ke kamu. Kamu kasih ke Paman Xiaoli. Dan aku temannya. Jadi pasti dia akan kasih ke aku. Benar kan Paman Xiaoli? Di mana pengawalmu? Bukannya kamu selalu punya bodyguard. Jadi kamu tidak bisa pulang? Aku lihat kamu mengurus banyak hal. Apa urusannya bodyguardku, ada atau tidak dengan kamu? Ini pasti bukan urusanku. Tapi barang bawaanku adalah urusanku. Karena bodyguardmu tidak ikut kamu. Aku akan pulang dengan kamu untuk mengambil barang bawaanku. Bukannya aku sudah bilang. Aku akan menelepon kamu, ketika aku dapat barang bawaanku. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Berhenti. Kamu akan menelepon aku. Ketika kamu dapat barang bawaanku. Jadi barang bawaanku tidak ada padamu. Lalu di mana barang bawaanku? Aku kasih tahu ya Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan barang-barang di dalamnya. Sangat-sangat penting bagiku. Kalau kamu berani kehilangan kopernya, aku akan. Apa? Kamu mau apa? Mau pukul aku? Ayo ayo. Pukul aku di sini ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di kopermu. Tapi aku sudah backup. Kamu tidak mau. Semua orang di dunia melihat beberapa orang dipukul dan menangis? Siapa yang menangis? Aku kasih tahu. Kalau kamu berani kirim video itu, jangan harap bisa dapat kopermu seumur hidup. Wahai kalian berdua, sayang kalian berdua hari ini panas, tetap tenang. Kalian berdua adalah teman saya. Bagaimana kalau memberi saya muka? Setelah Ouyang makan udang karang, bisakah kita ngobrol dengan baik? Karena kamu adalah teman Paman Xiaoli, maka saya akan memberi Paman Xiaoli muka. Tapi saya ingin meminta surat keterangan dari Paman Xiaoli. Ouyang, harus segera mengembalikan koper Lin Meia. Kalau tidak saya akan mengunggah videonya. Baik. Paman Xiaoli bersaksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Meia kepadanya, secepat mungkin. Oke, Meia. Sebelum Ouyang mengembalikan koper kepadamu, pastikan untuk menyimpan video ini dan jangan sampai bocor. Kasih saya muka saja. Oke. Baik. Saya percaya padamu Paman Xiaoli. Saya akan menunggu teleponmu. Terima kasih untuk udang karangnya. Santap saja sesukamu. Kalau kurang ayah saya akan masak lagi untukmu. Saya tidak bisa makan benda aneh itu. Masalahnya adalah, apakah dia benar-benar menonton videomu? Bakso ini baru digoreng. Jangan sampai dingin, santap sekarang.
Kak Tudou. Baik. Kamu mau apa? Halo? Apakah rapatmu sudah selesai? Ayo kita makan malam bersama. Saya pesan restoran barat. Kenapa harus ke restoran barat? Pulang saja makan di rumah. Udang tumis kesukaanmu. Telur dadar daun bawang dan udang karang pedas. Air liur saya sudah menetes ya Oya. 1 botol bir untuk meja 5. Oke, aku akan menutup telepon. Aku harus bekerja. Tunggu kamu kembali. Kamu makan dengan senang? Bagus sekali. Bagaimana kalau aku pesan 2 lagi untukmu? Cukup, aku kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini sudah ditambahkan. Paman, Xiazhe sudah datang, cepat masuk. Kamu sudah kembali. Koper kamu. Koperku. Kenapa kopernya ada di sini? Oh, yang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kasih kopernya ke kamu tapi tidak ke aku. APA dia main-main sama aku? Aku harus cek. Semua informasi dan kredensialku ada di dalam koper itu. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Siu kepadaku. Aku tidak boleh kehilangannya. Lihat dia. Kayak anak kecil aja. Ayo makan. Makan sekarang. Koper ini aku tinggal di sini tidak masalah. Pacar. Cowok yang baru saja narik koper dan lewat. Itu pacarnya Meya. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu. Aku tahu. Chenja, kerja di departemen penjualan perusahaan kita. Mereka punya cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe kerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini favoritmu. Udang pedas. Gimana rasanya? Terima kasih Paman. Paman, ayo makan, jangan masak lagi. Kamu makan dulu. Aku masih ada 2 meja masakan. Jangan tunggu aku. Kamu lapar? Aku paling khawatir kalau kamu hanya tahu pertemuan dan tidak makan dengan baik yang membuat perutmu tersiksa. Tapi hari ini aku bisa melihatmu makan. Aku lega. Izinkan aku memberitahumu. Hidangan ini dibuat oleh ayahku dengan sangat rajin dan aku terus menatapnya. Udang ini tidak enak jika dingin. Dan tumis bawang putih favoritmu. Ini adalah favoritmu. Meya. Ikut aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Apa? Ayo. Ayah, izinkan aku bicara dengan Xiazhe. Kami akan segera kembali. Baiklah. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Mari kita duduk dan bicarakan.
Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Katakan sekarang juga. Sebenarnya, aku selalu memiliki perasaan yang tidak terlalu nyata saat aku memandangmu. Karena orang lain mungkin telah mengganti gaya rambut mereka atau mengganti pakaiannya di mataku. Tapi kamu berbeda. Kamu sangat mirip dengan ingatanku. Seperti saat kamu berusia 5 tahun, saat kamu berusia 7 tahun, dan saat kamu berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun Lin Meya. Aku selalu merasa berhutang ucapan terima kasih padamu. Kamu membuatku sedih. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Lalu aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun. Bukankah teman ini sedang meminta untuk menikah? Benarkah? Dia terlalu ceroboh untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kami masih sendiri, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung. Senang bertemu denganmu. Aku punya tempat ini. Setelah aku bertemu denganmu. Apa kamu lelah? Tidak. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Ya, aku mau. Ayah? Chen Ze bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan kalau aku sudah tua. Oke, baiklah. Kesini sekarang. Udang pedas keluar dari wajan cepat. Udang pedas. Datang. Tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku dalam hujan dan angin. Selama bertahun-tahun. Tunggu aku makin bersama. Tunggu aku setelah sekolah dan kerja. Jadi aku selalu berpikir, aku harus bilang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kamu cintai. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan cincin untukku. Ini kacang merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meya 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Masakannya sangat enak. Tapi Meya, seberapa enak pun makanannya. Aku sudah bosan selama 20 tahun.
Aku kembalikan padamu sekarang. Karena aku merasa tidak layak. Cari seseorang yang layak. Lupakan aku. Jangan kamu pergi. Jadi ini putus. Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Meia, Kamu menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku tidak baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini terlalu berlebihan. Aku akan melihatnya. Bajingan apa ini? Chenze. Chenze. Jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chenze. Jangan pergi. Chenze, Chenze. Chenze, Chenze. Chenze. Chenze, jangan pergi. Chenze, jangan pergi. Chenze, jangan pergi. Chenze, Chenze. Meia, kamu terluka. Bangun. Kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Mengejar mobil kamu gila. Paman Li, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat bagaimana aku sekarang. Oke. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik.
Jangan menangis. Paman Li, bisakah kamu mengantarku ke gedung internasional Fanghua bangunan B1707 yang ada di Jalan Fanghua? Masa mudaku, semua sumpah api kita, dan keyakinan yang aku pegang, semua meledak pergi tiba-tiba dengan mobilnya. Saat dia pergi, pada saat itu, semua lampu di dunia mati. Aku sudah kehilangan semua akal dan persepsi. Tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Aku terdampar di zona kosong dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat untuk dikeringkan lalu dihancurkan. Tapi Chen Zeku takkan pernah datang menyelamatkanku. Minum pelan-pelan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua, tapi ini bukan tempatnya. Aku masih punya banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Aku harus memberitahunya. Meiya, kamu tahu kami mengatakan kebohongan putih kan? Percayalah padaku. Kau tak ingin dia melihatmu dalam kondisimu sekarang. Aku ingin minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku ingin alkohol. Banyak alkohol. Aku peminum yang handal. Tolong Paman Li. Kamu sudah bangun. Paman Li. Aku di rumahmu. Kita di hotel. Kamu mabuk tadi malam. Tak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami hanya bisa membawamu ke sini. Tapi kamu tak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Sepertinya kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan menunggu di bawah. Ya?
Pembohong. Pembohong. Ini bukan gedung internasional Fanghua. Sekali lagi. Aku tak ingin putus denganmu. Kakak. Hei kak. Kopi. Aku kebetulan bertemu sekretarimu dalam perjalanan ke sini menawarkan kopi ini. Aku menyuruhnya untuk memberikannya pada karena aku bermaksud datang padamu. Lagi pula aku punya kaki panjang dan aku tidak perlu memakai sepatu hak tinggi, jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kakak. Aku sudah memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Tolong jangan dengarkan ayah kita. Kamu bisa menanganinya sendiri. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur. Aku tidak ingin membawa masalah untukmu. Jika ayah bilang dia ingin kamu mengikuti program ini pasti ada alasannya. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak, jangan marah sama ayah. Jelas-jelas ayah sudah menjadi dinosaurus. Dia tidak akan pernah punya visi sepertimu kan? Dia hanya malu mengakui bahwa keadaan sudah menjadi seperti yang kamu perkirakan. Dia hanya ingin keluar dari situasi itu. Tadi malam. Dan aku kebetulan ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Bahkan jika dia bilang dia ingin kamu mengajarkanku tentang program ini. Tapi kamu tahu aku. Aku hanya orang awam dalam hal ini. Mungkin butuh waktu lama untuk mengajariku. Dan aku benar-benar bisa melakukan sesuatu. Departemen make up juga sudah tutup. Kamu punya masalah lain? Jika tidak pergi ke departemen penjualan untuk mengambil survei pasar tentang kota-kota tingkat 2. Dan lihatlah dengan seksama. Haruskah aku meminta mereka untuk manajer chain di departemen penjualan? Ya. Sudah. Oh ya kak, satu hal lagi. Nah, tebak apa yang aku lihat tadi malam? Aku menyaksikan seluruh proses. Chen Zhe mengembalikan koper itu. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Meya itu gila. Aku dan Li Dong yang menyelamatkan situasi. Bagaimana? Wah, kebetulan banget. Warung Lin. Tepat di seberang restoran Li Dong. Waktu itu aku lagi makan sama Li Dong. Pokoknya aku kasih tahu ya, kalau Chen Zhe dari divisi penjualan itu beneran brengsek. Dia dorong cewek itu sampai jatuh. Lalu masuk mobil dan kabur. Ninggalin cewek itu nangis-nangis kejar mobil. Nangis-nangis. Kejadian itu. Nggak tahu gimana ngejelasinnya. Semua orang di jalan pada nonton. Dia malu. Dan minta Li Dong sama aku buat ngajak dia sama merahasiakan ini dari bapaknya. Kita nggak bisa ninggalin dia sendirian. Kan? Berapa lama kamu mau duduk di sini dan ngomong nggak jelas? Aku akan langsung pergi sekarang. Segera. Bulin, silakan lewat sini. Silakan duduk, Bulin. Terima kasih. Kamu pasti lapar. Makan dulu. Paman Li? Maafkan aku. Kemarin malam itu karena kemarin malam kamu tahulah. Dan dengan minuman yang aku minum, aku nggak bisa ngontrol suasana hatiku. Apalagi tingkah lakuku.
Aku udah bikin masalah besar. Buat kamu sama temanmu Ouyang. Aku tahu semuanya. Aku nggak bermaksud begitu. Dan aku beneran merasa canggung. Aku janji ini nggak akan terulang lagi. Enak nggak? Enak. Ini enak banget. Paman Li, aku sangat ketat sama kue. Tapi yang ini beneran enak. Kamu bisa makan lagi. Jangan sia-siakan sarapan enak ini. Oh iya Paman Li. Aku mau minta tolong. Jangan bilang ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia punya hipertensi. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Kamu heran. Kenapa ayahmu tidak mengirimkan pesan? Atau meneleponmu? Sejak kamu tidak pulang semalaman. Bagaimana kamu tahu? Karena aku meneleponnya. Tadi malam. APA yang kamu Aku katakan. bilang kamu mabuk dan jadi ribut. Kamu serius? Aku bercanda. Paman Li? Tolong jangan bercanda seperti ini. Santai. Aku bilang ke ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen Zhe ke klubku. Sudah terlalu malam. Jadi aku memintamu untuk menginap. Tapi aku sudah menjelaskan. Kamulah dan Chen Zhe akan tidur di kamar yang berbeda. Boleh kan? Paman Li, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Tidak masalah. Seberapapun sakitnya, kamu harus makan dengan baik. Perasaanmu tidak baik untuk tubuhmu. Rapikan perasaanmu, habiskan sarapanmu. Aku akan membawamu ke Chen Zhe nanti. Masalah apapun yang kamu punya, kamu bisa langsung tanyakan padanya. Pukul. Tendang dia. Hebat. Cari manajer departemen penjualan Chen Zhe itu untukku. Jangan menelepon. Pergi dan ambil dia. Oke, Terima kasih. Mr. O. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa? Bisakah kamu berhenti bilang terima kasih padaku saat kamu memberiku tugas? APA panjang Anda tanyakan kepada adalah kewajiban saya. Jika Anda selalu mengatakan terima kasih kepada saya akan cukup yakin. Ini juga tugas saya untuk mengantarkan terima kasih. Silahkan. Tentu. Paman Li? Hotel itu milik Anda? Ya, Ia kan jadi semuanya di hotel itu. Apakah juga milik Anda? benar. Baik, jangan beritahu saya itu. Lapangan golf dan klub berkendara kami baru saja berlalu. Juga milik Anda. Ya. Semua milik saya. Tidak penasaran.
Saya mengerti. Mengerti? Tentang apa? Saya biasanya merasa aneh tentang toko lama Anda. Karena etalase begitu tua. Tapi peralatan di dalam. Semuanya level bintang 5. Saya khawatir tentang Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan biaya Anda? Dengan harga segitu? Dan sekarang saya mengerti. Tetapi aneh. Kenapa Anda melakukannya? Anda ingin tahu? Lies Old Store adalah toko pertama yang didirikan oleh kakek saya. Dia membangun dari apapun. Ketika ia memulai bisnis, dia memberitahu saya, sangat keras. Bisnis dapat bertahan hidup hanya karena dukungan bareng dan tetangga. Kemudian bisnisnya jadi lebih baik dan bagus. Dengan perkembangan yang sukses, bisnis keluarga ini telah menjadi perusahaan terkemuka dalam industri hotel. Our paruh baya pandangan as. Orang tidak boleh berterima kasih. Tidak peduli berapa banyak mereka menghasilkan. Uang yang kita hasilkan harus menjadi umpan balik untuk seluruh masyarakat. Untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi, toko Lama Li memiliki peralatan terbaik, tetapi harga yang paling terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wow. Kakekmu benar-benar terhormat. Masuklah. Tuan Chen, Tuan Ou meminta Anda untuk pergi ke kantornya. Tuan Oyu yang mana? Ouyang Junior Ou. Terima kasih, saya akan pergi sekarang. Paman Li, maaf membuatmu menunggu. Ini kopi Anda. Saya juga dapat satu. Terima kasih. Masuk ke mobil. Ini pemain yang bagus. Tuan Ou, apakah Anda mencari saya? Baiklah, saya mendengar bahwa penjualan departemen make-up kami di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup baik. Yaitu benar. Saya ingin Anda membersihkan survei pasar dari rantai retail di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun terakhir. Dan skema perkiraan penutupan. Dan berikan satu salinan kepada saya. Bawa ke sini. Tentu saya akan segera melakukannya. Tunggu. Masalah lain? Tunggu sebentar, saya harus mematikan ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak penting. Duduk. Silakan duduk. Apa yang ingin Anda katakan? Tidak. Baiklah, saya. Saya hanya tidak bisa menahan untuk bertanya. Hanya penasaran. Saya ingin tahu. Lihat. Anda memiliki hubungan 20 tahun dengan Lin Meya. Dia sangat mencintaimu. Dan menurutnya, kamu juga mencintainya sebesar itu. Cinta ini bisa mengguncang gua. Mengapa kamu ingin putus dengannya? Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya? Tuan Ou ini. Saya rasa ini urusan pribadi saya. Tak layak disebutkan. Apa kamu selingkuh? Begini jika aku katakan, Lin Meya bukanlah wanita yang tampak buruk.
dan dia baik hati. Adapun kepribadiannya, dia tidak memiliki kekurangan besar. Hanya sedikit bodoh. Yang menurutku, tidak membahayakan. Oh, dia tidak terlalu kaya. Jadi kamu dijaga oleh seorang jutawati? Tidak mungkin. Kamu bukan orang seperti itu. Tuan Ou, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku sudah putus dengan Lin Mei ya? Pergilah tanya dia maka kamu akan tahu. Tapi aku tidak yakin. Apakah dia masih ingat? Dan satu hal lagi. Menurutku cara kamu putus dengannya sungguh menjijikkan. Sangat menyebalkan. Siapa yang akan melakukan itu? Mendorong seorang gadis ke tanah dengan mobil sendirian? Itu pengecut. Kamu benar. Aku menghargai perhatianmu. Kamu jangan seperti ini. Aku tidak peduli padamu. Aku sangat membencimu. Jadi jangan berterima kasih padaku. Cukup kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih Paman Li. Kamu punya nomorku dan WeChat. Hubungi aku kapan saja jika kamu butuh. Aku seharusnya menawarkan bantuan. Baiklah? Terima kasih. Tidak masalah. Saya sudah membelikanmu kopi favoritmu. Saya menghubungimu kemarin malam. Ponselmu selalu mati. Bahkan ponselmu menyala hari ini. Kau tidak menjawab panggilan saya. Saya mengirim pesan WeChat kepadamu. Tapi kau tidak membalas saya. Saya harus datang menemuimu. Percayalah. Saya tidak ingin mengganggumu. Saya tidak bermaksud mengganggu kantormu. Dan rekan kerjamu juga tidak akan melihat saya. Saya berencana untuk berada di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat menunggumu. Apakah saya menjelaskan dengan jelas kemarin? Saya tahu. Itu kesalahan saya. Saya tidak memberimu cukup ruang pribadi. Tapi saya berjanji. Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Bisakah kau memberi saya satu kesempatan lagi? Saya berjanji, saya tidak akan seperti sebelumnya. Bagaimana Ou yang tahu tentang kejadian kemarin? Saya bertanya padamu, bagaimana Ou yang tahu? Ya, kemarin saya terjatuh. Ketika sedang mengejar mobilmu, Ou Yang dan Paman Li membantu saya bangkit.
Saya dalam kondisi buruk saat itu. Dan saya tidak ingin ayah melihat saya seperti itu. Jadi saya meminta mereka untuk membawa saya pergi. Saya ingin mereka membawa saya mencarimu. Tapi saya dibawa ke sebuah klub tinju. Ini urusan kita. Bisakah kita selesaikan sendiri? Mengapa kau memberitahu? Yang. Tahukah kau? Dia adalah bos saya. Saya bekerja untuknya. Lihat apa yang kau lakukan. Kau memberitahunya semua tentang ini. Bagaimana saya bisa bekerja untuknya lagi? Apa maksudmu? Sungguh. Saya tidak ingin tahu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak mau bersama kamu. Seorang gadis bodoh. Tidak baik minum kopi ketika kamu sedang sedih. Minum kopi terlalu banyak akan merangsang saraf otakmu, mempercepat aliran darahmu, dan memperkuat perfusi jantung. Ini akan meningkatkan beban pada jantungmu. Jika itu menyebabkan arrhythmia jantung, kamu bisa mati dalam kasus terburuk. Nona, kamu tidak ingin mati di sini kan? Aku ingin bicara denganmu. Masuklah. Silakan. Waktunya pulang kerja. Dia punya sesuatu untuk dikatakan, dan tidak ingin kamu tahu mengerti. Oke. Bisakah kamu mulai sekarang? Pertama-tama, terima kasih telah membantuku kemarin. Kedua, aku juga akan minta maaf. Aku membuat masalah karena mabuk tadi malam. Tapi kenapa kamu ceritakan ke Chenzhe? Semua yang aku katakan saat mabuk. Kenapa kamu marahi Chenzhe? Aku putus dengan dia. Karena kesalahanku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semua ini salahku. Aku tidak melakukan yang terbaik. Aku tidak bijaksana. Kenapa kamu marahi dia? Kemarin, aku mabuk. Dan aku tidak tahu apa yang aku bicarakan. Aku datang menemui Chenzhe hari ini. Aku akan memintanya untuk memaafkanku. Tapi dia bilang tidak mau bersama dengan seorang idiot. Aku ini idiot. Kenapa aku ceritakan?
Semua hal tentang kami. Ke kamu. Ya Tuhan. Kenapa sih? Ada cewek bodoh kayak aku. Kamu bosnya dia. Aku ngomongin dia jelek ke kamu. Pasti kamu bakal marahin dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dengerin kamu marahin dia. Dan dia juga nggak bisa klarifikasi. Lin Meya. Aku pikir kamu bukan cuma idiot, tapi juga lambat. Nggak mikir, kurang akal. Bodoh banget. Kamu sama sekali nggak berguna. Kamu bener banget soal ini. Aku sama sekali nggak berguna. Aku beneran nggak berguna. Aku nggak ada apa-apanya buat Chen Ze sekarang. Tolong. Tolong jangan. Benci Chen Ze karena aku. Dia beneran karyawan yang bagus di perusahaanmu. Dan kerja keras setiap hari. Dia lembur setiap hari. Dan gak pernah ngeluh. Tolong jangan marahin dia karena aku. Ini semua salahku. Aku bodoh. Lambat. Dan kurang akal. Tapi ini urusan kita. Aku beneran berharap. Ini nggak bakal ngaruh ke kerjanya. Aku juga berharap. Kamu nggak salah paham sama dia. Dia beneran karyawan yang bagus. Tenang dulu ya. Bisa nggak kamu tenang dulu? Ayo santai ya. Tolong duduk dulu. Santai, oke. Tahan. Kendali dirimu. Tahan kendali dirimu ya. Setiap masalah ada solusinya, oke. Maaf ganggu. Aku harus pergi. Halo, Halo, Mama. Mama. Saya mengerti. Oke, saya mengerti. Ya, calon ipar saya datang menemui saya. Saya dengar kamu meminta laporan departemen penjualan. Kalau begitu periksa dengan teliti. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa nanti. Bisakah kamu diam? Ada apa? Tidakkah kamu menyadarinya? Oke, saya akan diam. Ada apa? Tidak bisakah saya menemuimu jika tidak ada urusan bisnis? Ya. Saya membawa Lin Meya ke sini untuk menemui pacarnya. Dan kemudian mampir ke kantormu. Cukup, Presiden? Kamu mengirim gadis ini ke saya? Gadis macam apa ini? Mengapa kamu tidak mengirimnya ke Fenghua International Tower P. Langsung? Mengapa kamu tidak melakukannya? Kamu yang memintanya. Ya, serius. Apakah kamu akan berkencan dengan adik saya malam ini? Menjadwalkan tanggal pernikahan. Kau tahu. Ya, saya mengerti. Ipar semoga beruntung. Terima kasih, Ipar. Masuklah.